Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kita masuki bagian yang terakhir yaitu bagian 3 statistika. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya. Kembali dengan Pak Umar, kita lanjutkan pembelajaran kita statistika bagian 3. Nah, kita memasuki tentang nilai yang tepat mewakili modus, median, dan min atau rata-rata. Maksudnya seperti apa anak-anak? Nah, untuk biar lebih jelasnya, lebih pahamnya, kita lihat contohnya berikut ya. Nah, di sini perhatikan data berikut. Ada tabel hasil ulangan siswa, 10 siswa. Ya, di sini sudah Pak Umar tampilkan. Nah, kita akan data apakah data ini memiliki modus, median, atau rata-rata. Nah, perlu kita cek dulu yuk. Kita cek. Nah, modusnya berapa? 8. Nah, ini sudah kita hitung. Adalah 1, 2, 3. 8-nya ada 3 paling banyak ya. Kemudian yang kedua kita cek mediannya. Namun kita urutkan dulu. Nah, ini setelah diurutkan seperti ini. Nah, kita cek mediannya berapa? 8. Nah, mediannya itu di sini ya. Tengah-tengah ini ya. 8 dan 8 sini berarti mediannya 8. Kemudian rata-ratanya berapa? Atau min. Nah, rata-ratanya ternyata setelah kita hitung adalah 7,9. Nah, berarti kesimpulannya adalah jadi modus, median, dan min atau rata-rata dapat mewakili data dengan tepat. Nah, ini adalah data yang ideal, artinya semua bagian dari statistika, modus, median, dan minnya ada. Nah, apakah ada data yang tidak lengkap anak-anak? Ya, kita lihat yuk data contoh berikutnya. Contoh kedua, ini ada data 11200. Nah, kita cek modusnya ada 1, kemudian mediannya 1 karena banyaknya ganjil ya. Kemudian min atau rata-rata berarti kita hitung. Nah, ternyata 67,3. Nah, kesimpulannya dengan demikian data yang mewakili dengan tepat adalah min atau rata-rata. Mengapa? Karena modus dan median sama dengan 1 dan data ini tidak dapat mewakili data atau terlalu kecil. Nah, ini biasanya muncul ketika ada data yang tidak relevan atau tidak pantas dimasukkan tapi dimasukkan dalam data tersebut. Contoh, misalnya kalian dalam pengukuran tinggi badan kelas 6, namun waktu pengukuran ada seorang siswa yang membawa adiknya yang masih kecil, yang masih balita ikut di bawah. Kemudian mereka, anak-anak itu ikut iseng-iseng mengukur semuanya. Jadi sampai adik balitanya yang masih kecil itu diukur. Kemudian ternyata dimasukkan dalam tabel. Nah, maka data adik kecilnya yang masih balita itu dianggap data yang tidak valid atau tidak bisa mewakili. Karena apa? Itu tidak relevan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini adalah pemahamannya seperti itu biar kalian paham ya. Jadi 1 ini kemungkinan adalah data yang tidak relevan yang dimasukkan. Nah, kita lanjutkan contoh ketiga. Ini ada data 11200. Nah, modusnya tidak ada karena sama-sama banyaknya 2 ya. Satunya ada 2, 200-nya ada 2. Mediannya berapa? 100,5. Kemudian min atau rata-ratanya adalah sama ya, 100,5. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa median dan min dapat mewakili data paling tepat, sedangkan modusnya tidak dapat mewakili. Karena apa? Karena modusnya tidak ada ya. Contoh keempat, nah ini ada data jadwal les matematika. Nah, kita cek modusnya adalah Dayu. Kemudian mediannya tidak ada. Nah, ini karena bukan berupa angka atau bilangan sehingga tidak ada mediannya. Otomatis min tidak ada atau rata-rata tidak ada. Nah, ini berarti data yang hanya bagian yang bisa mewakili hanya modus. Jadi modus dapat mewakili data yang paling tepat sehingga data ini cocok hanya untuk jadwal, kemudian jadwal piket, jadwal les, dan seterusnya ya anak ya. Ini adalah maka data tersebut hanya ada modusnya saja, namun tidak ada median dan rata-rata. Nah, kesimpulannya bagaimana anak-anak? Nah, dari kesimpulan contoh-contoh tadi bisa kita simpulkan ada data yang lengkap, yaitu yang ideal, yang memiliki modus, kemudian median, dan min atau rata-rata. Ini adalah data yang kita pelajari yang ideal, yang paling bagus sehingga memiliki ketiga-tiganya. Nah, contohnya adalah seperti ini yang kita amati, dan data ideal itu biasanya mendekati suatu kurva, namanya
kurva normal, nanti akan dipelajari di SMP. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kurva normal itu adalah kurva yang ketika kita hitung itu biasanya rata-rata, median, dan modusnya itu akan mengumpul di tengah anak ya, hampir sama. Jadi hasilnya modus, median, dan rata-rata itu akan ada di tengah-tengah sini. Nah, ini adalah contoh yang pertama tadi. Contoh yang pertama adalah contoh yang ideal sehingga dia memiliki modus, median, dan min yang hampir sama. Dan itu adalah karakteristik atau sifat dari kurva normal. Nanti insya Allah kalian pelajari di SMP. Mungkin ini saja yang bisa Pak Omar sampaikan. Tetap semangat dalam belajar data ini. Semoga nanti kalian tambah paham ya. Mungkin ini saja yang bisa Pak Omar. Terima kasih. Kita tutup dengan baca adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.